Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas kasus tentang penemuan tubuh berseragam sekolah yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Pelaku pembunuhan ini memiliki trik untuk mengelabui pihak kepolisian agar kejahatannya itu tidak diketahui, dan itu membuat polisi sempat mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus ini. Seperti apa kronologi ceritanya? Yuk kita simak videonya. Kasus ini bermula ketika ada seorang pria bernama Agus, warga desa Belendung, kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kala itu sekitar pada jam 8 pagi, tepatnya tanggal 22 Agustus 2023. Dirinya sedang melakukan aktivitas seperti biasa, yakni memberikan pakan ikan bandeng di tambaknya. Dia pun berjalan menelusuri aliran air menuju tambaknya. Di dalam perjalanan itu, langkahnya pun terhenti ketika melihat sosok yang terapung di sisi sungai. Perlahan demi perlahan, pria itu pun mendekati sosok tersebut. Sontak, dia pun sangat terkejut ketika mengetahui jika sosok tubuh itu adalah seorang wanita yang mengenakan baju seragam pramuka mengapung di pinggir sungai. Lantas, temuan itu pun segera dilaporkan ke warga sekitaran bersama RT dan RW setempat. Kabar itu pun langsung membuat gempar warga Pemalang dan mempertanyakan tubuh siapakah yang baru saja ditemukan. Temuan itu pun dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi datang bersama dengan petugas medis dari Puskesmas Mojo dan langsung melakukan evakuasi, yang pada saat itu tubuh korban belum diketahui identitasnya. Identitas korban masih dinyatakan sebagai Mrs. X, hanya seragam pramukalah yang berhasil teridentifikasi. Jika baju tersebut berasal dari sebuah sekolah SMA di wilayah Petarukan, Kabupaten Pemalang. Dugaan sementara jika tubuh wanita itu merupakan seorang pelajar. Di dalam proses evakuasi, terdapat luka pada bagian kepala dan perut korban. Selain itu, ditemukan bukti jika tubuh wanita ini merupakan korban pembunuhan. Lantaran ketika proses evakuasi ditemukan adanya sebuah karung yang dikaitkan pada leher korban dan berisikan 3 buah batu yang sangat besar di dalamnya, yang diduga tujuannya untuk menenggelamkan tubuh korban ke dasar sungai. Tubuh korban segera dievakuasi lalu dibawa ke RSUD M Asari Pemalang untuk dilakukan identifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melalui proses pemeriksaan dokter forensik, tim dokter pun berhasil mengungkap identitas dari korban yang diketahui bernama Rika Indrayeni, wanita berusia 20 tahun, warga Duku Gombong, RT 02, RW 08, Desa Bulak Pelem, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Terungkapnya identitas korban menggugurkan dugaan jika korban bukanlah seorang pelajar. Pihak kepolisian pun segera memanggil salah satu dari pihak keluarga, di mana hasil identifikasi ditemukan adanya kesamaan nama yang telah dilaporkan hilang oleh pihak keluarga bernama Rika Indrayeni. Berdasarkan kesaksian keluarga, jika Rika dikabarkan belum kembali pulang setelah pergi dari rumahnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Keluarga mendapatkan kabar jika Rika telah ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi mengenakan seragam pramuka dan tidak menggunakan celana dalam. Namun ketika itu keluarga tidak percaya jika itu adalah Rika, sehingga pihak keluarga pun belum yakin jika tubuh yang ditemukan itu adalah sosok Rika. Adik dari Rika yang bernama Kusmiati mengatakan tidak langsung percaya lantaran pakaian dari tubuh tersebut menunjukkan jika korban itu adalah seorang pelajar, sedangkan Rika adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah rumah makan Padang, dan dia pun telah lulus dari SMA, tidak mungkin mengenakan seragam sekolah. Tapi saya nggak percaya
karena adik saya nggak sekolah, udah kerja, itu kan pakai seragam. Namun, pihak kepolisian terus memaksa keluarga untuk datang ke rumah sakit guna mengenali kondisi korban secara langsung dan tiba di rumah sakit pada malam harinya. Meskipun keluarga tidak mengenali wajah dari tubuh korban itu, tetapi setelah dipastikan anggota tubuh lainnya ditemukan ada persamaan ciri-ciri kuku, postur tubuh, gigi, dan tai lalat. Pecah tangisan keluarga dan meyakini jika tubuh tersebut adalah Rika. Dari keluarga terungkaplah seperti sepeda motor, barang-barang pribadi yakni ponsel, identitas, dan dompet tidak ditemukan ketika tubuh korban Rika ditemukan. Saya nggak kenali wajahnya, itu udah nggak kenal. Nah, tapi saya kan kenal tangannya, kakinya, jari-jarinya itu saya tahu bahwa itu memang adik saya. Barang-barangnya itu semua punya adik saya, baru saya percaya itu benar adik saya, Pak. Berdasarkan kesaksian keluarga, jika pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 jam 21.00 diketahui Rika baru saja pulang dari bekerja. Namun tidak berselang lama Rika pun keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor nomor polisi G4266 AKB tanpa berpamitan dengan keluarga. Namun sejak kepergiannya itu Rika pun tidak kunjung kembali. Orang tua dan keluarga mulai resah ketika malam semakin larut. Sementara Rika belum kembali ke rumah. Keluarga pun mencoba menelpon ponsel Rika. Meskipun panggilan itu tersambung, namun tidak ada respon dari Rika. Pihak keluarga yang tidak mendapatkan kabar tentang keberadaan dari Rika akhirnya memutuskan melaporkannya sebagai orang hilang kepada pihak kepolisian pada tanggal 21 Agustus 2023. Hingga Rika pun ditemukan tidak bernyawa keesokan harinya. Sosok korban Rika, Indrayeni, merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Dia merupakan anak dari pasangan Danusri dan Wargono. Rika dikenal sebagai anak yang periang, memiliki jiwa humoris yang sangat tinggi dan sangat dekat dengan keponakan-keponakannya. Hingga kini, Rika telah pergi selamanya. Tidak ada lagi canda dan tawa yang selalu menghiasi rumah mereka. Hasil otopsi pun menyatakan penyebab kematiannya akibat adanya pendarahan di otak yang diduga pukulan benda tumpul. Selain itu, menemukan adanya tanda-tanda di bekap hingga mati lemas. Tubuh Rika segera dikembalikan kepada pihak keluarga dan langsung disemayamkan tempat pemakaman umum Desa Bulak Pelem pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pagi harinya. Setelah dari kepergian Rika, teka-teki dari pembunuh ini masih menjadi misteri. Polisi terus berupaya mendalami kasusnya guna menemukan titik terang agar kasus segera terungkap. Tanpa terasa, 1 bulan lamanya polisi melakukan penyelidikan dan sudah mendatangkan 11 orang saksi. Tetapi pelaku pembunuhan ini pun masih menjadi misteri. Pihak kepolisian terus bergerak dan bekerja demi bisa mengungkap kasus kematian dari Rika. Dan akhirnya jerih payah polisi pun berbuah hasil ketika menemukan titik terang dari jejak digital. Dari penemuan jejak digital tersebut, polisi mencurigai 1 nama terduga pelaku. Polisi bergerak senyap guna memastikan jika sosok yang dicurigai itu adalah benar sebagai pelaku pembunuhan. Di dalam proses penyelidikan, Wakapolres Pemalang yaitu Kompol Gunawan Wibisono turun langsung untuk menyamar menjadi petugas sensus penduduk yang didampingi oleh kepala desa untuk mendekati rumah terduga pelaku dan memastikan jika polisi mengincar orang yang tepat. Ketika Wakapolres memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam, pelaku pun akhirnya terpancing dan polisi pun meyakini orang tersebut adalah benar sebagai pelaku pembunuhan. Pada tanggal 22 September 2023, pelaku pembunuhan bernama Akrom Muzaki
berusia 26 tahun berhasil ditangkap oleh polisi tanpa perlawanan. Pelaku merupakan warga dusun Kedawung, Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Dalam pengakuannya, jika motif pembunuhan ini adalah ingin menguasai harta korban. Bermula ketika mereka berkenalan di salah satu sosial media, yaitu Facebook, pada tanggal 5 Agustus 2023. Pelaku berkenalan dengan korban Rika menggunakan akun palsu dan menggunakan nama serta memasang foto profil dari orang lain agar identitasnya tidak diketahui. Dari perkenalan itu, keduanya pun saling berbalas chat melalui pesan messenger Facebook. Sampai pada akhirnya mereka sepakat untuk bertemu pada tanggal 20 Agustus 2023 di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Comal, tepatnya di depan SMA Negeri 1 Comal pada jam 9 malam. Dan mereka pun bertemu di depan sekolahan tersebut. Pelaku menemui korban Rika menggunakan masker yang pada saat pertemuan itu mengendarai motor, diajak berkeliling untuk berjalan-jalan menikmati malam. Sampai pada akhirnya pelaku pun menghentikan motor di sebuah rumah area perkebunan Desa Sidorejo, Kecamatan Comal yang tidak jauh dari rumah pelaku. Sepanjang pertemuan itu, pelaku tidak melepaskan maskernya. Rika meminta pelaku untuk melepaskan masker agar bisa melihat wajah aslinya. Namun ketika pelaku membuka masker dan Rika mengetahui penyamaran itu, tiba-tiba saja pelaku membekap dan menekan leher Rika dari belakang selama 15 menit yang membuat Rika akhirnya kehilangan nyawanya. Mengetahui Rika yang sudah tidak bernyawa, pelaku berniat untuk menodainya. Namun niat itu pun diurungkan karena melihat kondisi korban yang sudah meninggal dunia. Pelaku mengaku sempat meninggalkan tubuh Rika di dalam rumah itu untuk pulang ke rumahnya mengambil sebuah karung dan seragam pramuka. Lalu kembali lagi untuk mengganti pakaian Rika dengan pakaian seragam pramuka dan membungkusnya menggunakan karung. Tubuh Rika dibawa menggunakan motor milik Rika menuju area sungai Desa Blendung. Sebelum dibuang, pelaku pun memasukkan 3 buah batu besar agar tubuh Rika ikut tenggelam ke dasar sungai. Setelah melakukan aksinya, pelaku menjual motor milik Rika seharga 3 juta rupiah, lalu mengambil ponsel dan uang yang ada di dompet sebesar 900 ribu rupiah. Pelaku sempat membuang plat nomor motor milik korban ke dalam sungai Comal. Setelah polisi melakukan pencarian, akhirnya polisi berhasil menemukan barang bukti plat nomor tersebut yang dibuang oleh pelaku. Atas perbuatannya itu, pelaku terjerat pasal berlapis, terancam hukuman maksimal seumur hidup penjara. Sangat disayangkan kenapa korban harus bertemu dengan orang ketika malam hari. Bertemu pada siang hari saja sangat besar kemungkinan terjadinya kejahatan, apalagi bertemu pada malam hari. Semoga kita dan keluarga dijauhkan dari segala malapetaka. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue, oke?